Kita tahu ada bunga, bagus itu bunga, nggak dijaga, 2 hari kemudian kita lihat layu itu bunga jemaah. Kenapa? Oh, nggak dijaga. Maka perlu penjagaan. Sholat kita pun seperti itu. Ada orang yang sholat masuk neraka. Sholat masuk neraka. Fawailun lil musallin. Wail buat orang sholat. Ini orang sholat, wail masuk neraka. Kenapa? Nggak menjaga sholatnya. Dia hanya sholat saja. Alladzina hum fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Dia sholat kalau punya waktu. Kita lihat orang-orang kalau kerja dijaga, jam kerja nggak pernah telat dia jamaah. Makanya kenapa sebelum jam 7 biasanya ramai jalanan itu, karena orang-orang menjaga pekerjaannya, menjaga jabatannya, menjaga tugasnya dia, dijaga sama dia. Sholat gak dijaga, tolong dijaga. Sholat ini dari sisi rukun, syarat, wajibnya dijaga, kekhusyuannya juga dijaga. Wassolatil wusta. Ternyata ada sholat khusus yang lebih harus dijaga. Sholat apa? Sholat wusta itu jamaah. Nah, sholat asar. Baik, fadhal. Ada pendapat lain? Sholat subuh, masya Allah. Fadhal, ana kasih antum hadiah. Ya, sholat subuh, sholat asar. Ada 2 pendapat para ulama, tapi yang lebih kuat sholat asar ya. Coba antum bayangin, ternyata sholat asar ini walaupun di siang hari, tapi godaannya besar ternyata. Orang itu pulang kerja kapan? Ya asar lah. Makanya orang kadangkala nantilah sholat di rumah. Padahal seharusnya kalau bisa dia sebelum sampai rumah dia sudah sholat asar gitu. Banyak orang yang kalau mau sholat asar di beberapa daerah itu azan asarnya ditunda aja. Iya. Di mana? Di daerah biasanya pertanian ya atau apa sih itu, mereka karena masih kerja, nanti ojo asar disit lah. Jadi si kerjaan dulu selesaikan. Ini godaannya besar. Sebagian pekerja, ana beberapa kali ketemu pekerja, ana ngomong, mas, mau kemana? Sholat dulu asar kata dia. Ustaz, bajunya kotor Ustaz. Ini itu nantilah pulang ke rumah. Ini perlu penjagaan khusus sholat asar. Tolong dijaga. Kalau mau dijaga sama Allah Azza wa Jalla. Tapi hidup ini kan bebas ya ma. Kata Allah, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Yang mau beriman monggo, yang mau kafir silahkan. Allah nggak butuh sama kita. Cuma kita bicara ini bagaimana kita dijaga sama Allah Azza wa Jalla. Kita sedang mencari penjagaan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang perlu dijaga secara khusus kepala. Kepala kita dan panca indera yang ada di kepala ini jemaah. Indera-indera kita yang ada ini perlu dijaga secara khusus. Kemudian perut dan yang di bawah perut. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang riwayatkan Imam Tirmidzi, ketika beliau mengatakan kepada para sahabatnya, istahyu minallah haqqal haya, malulah kalian kepada Allah dengan malu yang sebenarnya. Apa kata para sahabat radhiyallahu anhum? Wallahi inna lanastahi ya Rasulullah. Wahai Rasul, kita malu ya Rasul. Kita malu sama Allah SWT. Kemudian Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, apa sih malu kepada Allah yang sebenarnya? Beliau mengatakan al-istihya minallah haqqal haya. Malu yang sebenarnya itu adalah
antahfadzar ra'sa wa ma wa'a. Malu yang sebenarnya itu adalah menjaga kepala dan isinya ini. Menjaga pandangan mata. Kalau ada perempuan lewat, dia tundukkan pandangan matanya. Dia tidak melihat. Kadang-kala di handphone lagi geser-geser, tahu-tahu ada yang lewat jemaah, yang terlarang, jangan berhenti. Astagfirullah. Berhenti, astagfirullah. Iya jemaah, ini terjadi. Jadi godaan sekarang menjaga kepala dan isinya ini berat sekarang jemaah. Kita berada di masa fitnah, yang fitnah itu ada sama kita, ada di kantong kita, ada di mobil kita, ada di kamar kita, di mana-mana. Makanya kadangkala perempuan nonton hal-hal yang tidak boleh ditonton. Drakor. Ya Allah jemaah. Kalau emak-emak mungkin enggak ya. Biasanya anaknya emak-emak. Iya, ini kita perlu jaga. Kalau ingin dijaga sama Allah, jaga kepala ini. Jangan melihat kecuali yang diridhain Allah Azza wa Jalla. Jangan mendengar kecuali yang diperbolehkan sama Allah Azza wa Jalla. Jangan merasakan kecuali yang diperbolehkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu malu sama Allah dengan sebenarnya. Loh, kok disebut malu? Iya, yang ngasih mata siapa? Allah. Yang ngasih telinga siapa? Allah. Masa nggak malu engkau? Dikasih sama Allah, kemudian engkau bermaksiat kepada Allah dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Ya, kalau ada orang dikasih motor sama bosnya, dikasih rumah sama bosnya, dinikahkan sama bosnya, datangnya telat-telat ke kantor. Kata bosnya, engkau nggak malu gitu? Itu semua fasilitas dari aku gitu. Ini Allah kasih semua fasilitas sama kita, ternyata kita gunakan yang nggak pantas. Kemudian wa antahfadzal batna wa ma hawa. Engkau menjaga perutmu dan yang di bawah perutmu itu dijaga. Jangan sampai masuk ke perutmu yang haram. Jangan sampai kemaluanmu digunakan dalam yang terlarang. Makanya ketika seorang punya nafsu, salurkan ke tempat yang halal. Dengan menikah, yang sudah punya istri, salurkan ke istrinya. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Mendatangi istri kalian itu ada pahala sedekah. Jadi seorang suami ketika mendatangi istrinya boleh dia mengatakan, yuk kita sedekah. Itu termasuk sarana mendekatkan diri kepada Allah, menjaga Allah. Itu para sahabat heran dengan ucapan Nabi SAW. Kok bisa ya Rasulullah? Ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr. Ya Rasulullah, seorang di antara kita menyalurkan syahwatnya dapat pahala. Kok bisa dapat pahala gitu? Padahal dia nyalurkan syahwatnya. Artinya dia melakukan itu karena syahwat, karena nafsu. Dapat pahala. Apa kata Nabi SAW? Ara'aitum law wada'aha fi haram akana alaihi wizr. Menurut kalian gimana kalau dia salurkan syahwatnya di tempat yang haram, dapat dosa enggak dia? Ya dapat dosa ya Rasulullah. Begitu pula ketika dia salurkan di tempat yang halal, ya dapat pahala gitu. Maka ini termasuk menjaga. Tolong dijaga. Nggak ada alasan buat seorang laki-laki berzina, nggak ada alasan. Saat fitnah ini dan itu, Allah memberikan jalan yang halal, engkau melakukan yang haram. Maka Allah sebutkan
Di antara sifat orang-orang beriman, walladzina hum li furujihim hafizun. Mereka adalah orang-orang yang menjaga kemaluan mereka. Jemaah, ini sampai jam berapa? Karena saya nggak ngelihat jam di sana itu, biasanya musola itu ada jamnya gitu jemaah. Jadi jamaahnya ngelihat jam ini. Nah, mana? Berapa menit lagi? 15 menit. Materi 15 menit lagi. Oh ya, alhamdulillah jemaah. Ana izin minum dulu jemaah. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fikum. Hayakumullah. Barakallahu fikum. Kemudian jemaah, ada sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari berkaitan dengan menjaga. Apa kata Nabi SAW? Man yadmanu li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Ini jaminan. Jaminan dari Nabi SAW. Barang siapa yang menjaminkan buat aku yang di antara dua rahangnya. Apa yang di antara dua rahang kita? Lisan. Tadi menjaga kepala termasuk menjaga lisan. Yang menjamin menjaga lisannya. Dan menjaminkan buat aku yang di antara kedua kakinya. Kemaluannya, adman lahul jannah. Aku jaminkan surga. Tolong dijaga. Berat jemaah. Jadi nggak ada sesuatu yang lebih pantas untuk dipenjara. Dipenjara lama lebih daripada lisan kita. Makanya ustadz itu kalau banyak ngomong banyak salah. Makanya harus selalu berhati-hati. Apalagi kalau kita ngomongnya kadangkala ke timur ke barat. Ngobrol dari habis isya sampai malam. Kita lihat banyak kafe-kafe yang buka habis isya. Ini mungkin kita bisa beri arahan kepada mereka. Kalau buka kafe ba'dal maghrib, isya tutup. Loh, kenapa? Nabi SAW itu membenci tidur sebelum isya dan ngobrol setelah isya. Kenapa? Kalau orang ngobrol ba'dal isya itu nggak ada waktu berhentinya, jemaah. Kalau ngobrol ba'dal maghrib dengar azan, azan berhenti. Tapi kalau ngobrolnya ba'dal isya, kapan dia berhenti? Subuh. Kalau tidak ngantuk yang membuat mereka berhenti. Maka hati-hati. Jaga lisan kita dan jaga kemaluan kita. Kemudian ahibati fillah, kalau kita menjaga Allah Azza wa Jal dengan melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, menjaga aturan-aturan dan hukumnya, Allah akan berikan penjagaan kepada kita dua model penjagaan. Yang pertama adalah penjagaan dalam keimanan kita. Dan ini penjagaan yang penting, jemaah. Orang kalau kehilangan motor, insya Allah dia bisa beli yang lebih bagus. Berapa banyak kita lihat kawan kita kehilangan handphone, tahu-tahu dia beli handphone yang lebih bagus. Tapi kalau orang itu kehilangan iman, habis. Mau kaya raya, kata Allah, ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang. Orang kalau sudah kehilangan keimanan, kata Allah, innal ladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kulun kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Orang-orang kafir itu bersenang-senang hidupnya. Mereka berwisata kuliner, makan seperti makannya binatang ternak. Dan neraka tempat mereka. Maka ini penjagaan keimanan. Bagaimana seorang itu jadi istiqomah.
Bagaimana seorang itu diselamatkan dari perbuatan kemaksiatan. Niat berbuat dosa, ingin bermaksiat tapi dijaga sama Allah, nggak jadi kita berbuat kemaksiatan. Ini penjagaan Allah yang paling pentingnya. Buat kita, buat anak kita. Anak-anak kita memang mungkin bukan orang kaya, memang bukan orang sukses, mungkin tidak dipandang sama masyarakat, tapi mereka dijaga sama Allah dalam keimanan mereka. Urusan dunia, kata Nabi SAW, innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhib. Allah berbagi dunia ini kepada semua orang. Allah suka sama orang, Allah kasih dunia. Allah nggak suka, Allah kasih dunia. Wala yu'til iman illa man yuhib. Tapi Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Kalau antum dijaga bisa sholat malam, Masya Allah. Makanya bagaimana ketika seorang mengadu kepada salah satu ulama ussalaf, kepada Sufyan Ats-Tsauri atau yang lainnya, dia atau Fudail bin Iyad, dia mengatakan, aku ini kok nggak bisa sholat malam gitu loh. Orang-orang bisa sholat malam, bangun sebelum subuh, mereka bisa 11 rakaat, bisa 9 rakaat, bisa 7 rakaat, bisa 3 rakaat, ana wala rakaat. Kenapa gitu loh aku ini? Padahal alarm sudah hidup, kopi sudah di termos. Kalau main nonton bola bangun, kalau sholat nggak bisa bangun. Bayangin ada orang seperti itu. Dia kalau nonton bola, ya Allah, tangar aja. Nobar, antum bisa ngelihat orang-orang itu nobar. Jam 3 malam, jam 2 malam, nobar, sehat. Tapi coba, Mas, ayo tahajud. Tahajud enggak sih. Kenapa nih orang nggak bisa sholat malam? Karena nggak dijaga sama Allah. Karena dia nggak menjaga Allah Azza wa Jalla. Maka dikatakan kepada dia, kabbalatka dzunubuka. Engkau tuh nggak bisa sholat malam karena dibelenggu dengan dosa-dosamu gitu. Berapa banyak orang yang nggak bisa sholat ke masjid padahal rumahnya dekat masjid. Yang 100 meter dari masjid bisa ke masjid, yang 10 meter dari masjid gak ke masjid. Kalau secara logika, lu seharusnya yang gak ke masjid itu yang 100 meter kan jauh, atau yang 500 meter. Karena ada orang-orang yang tidak dijaga sama Allah. Maka bentuk penjagaan Allah, dan ini penjagaan yang paling kita perlukan adalah iman kita dijaga. Kita dijauhkan dari perbuatan-perbuatan maksiat. Kita benci dengan perbuatan dosa. Tuh di antara doa Nabi SAW, Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina. Ya Allah, cintakan kepada kami dengan ketaatan. Wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Dan bencikan kepada kami kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan, dan jadikan kami orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumat ilan nur. Allah itu kekasihnya orang-orang yang beriman. Apa yang Allah lakukan? Allah mengeluarkan orang-orang beriman itu dari kegelapan menuju kepada cahaya. Ini salah satu penjagaan Allah Azza wa Jalla. Model penjagaan yang kedua adalah penjagaan dalam fisik kita, dalam raga kita, yang kita lebih sering peduli dengan itu. Perempuan-perempuan peduli dengan penjagaan wajahnya. Kenapa banyak tempat apa? Perawatan wajah. Dia ingin dijaga supaya tetap muda umpamanya, nggak ingin penyakitan. Yang tua-tua kepingin juga supaya terus sehat fisiknya, terus bisa mendengar, bisa melihat, bisa berbicara. Bagaimana kepingin dijaga anak-anaknya sukses dalam urusan dunianya, itu juga Allah akan berikan. Kalau kita menjaga Allah, Allah akan jaga iman kita, akan jaga dunia kita. Bagaimana Allah menjaga Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke api?
Apa yang diucapkan Nabi Ibrahim waktu dilemparkan ke api? Siapa yang tahu? Angkat tangan, baru jawab. Ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Itu Allah katakan kepada api. Tapi yang Nabi Ibrahim katakan apa? Apa yang Nabi Ibrahim ucapkan? Ini berikan kepada beliau. Nah, jamaah, apa yang diucapkan Nabi Ibrahim waktu dilemparkan ke api? Itu Nabi Adam. Nah, iya, doanya Nabi Adam itu, Rabbana zalamna anfusana. Nabi Ibrahim, jamaah. Masya Allah, barakallahu fikum. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu dikatakan oleh Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke api. Ini cerita Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah. Allah sebaik-baiknya penolong. Cukup Allah. Apa yang terjadi, jemaah? Sesuatu yang tidak masuk akal. Kalau secara logika orang akan menunggu mungkin ada angin yang mematikan api tersebut. Mungkin akan ada salju yang turun, ada hujan yang turun. Allah mengatakan seperti tadi yang disebutkan, ya nar kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan buat Nabi Ibrahim. Ada seorang bocah yang dibunuh, kemudian ada bangunan yang diperbaiki. Kalau kita lihat tiga-tiganya itu adalah salah satu bentuk penjagaan Allah. Allah kirimkan Nabi Musa sama Khidir. Bagaimana yang ini kapalnya dilobangin? Itu penjagaan loh, jemaah. Bagaimana yang ini dimatikan? Mungkin orang tua ngelihat, Allah anakku kok mati. Padahal itu penjagaan Allah. Dengan matinya anakmu, engkau nggak jadi kafir. Yang satu, bagaimana bangunan itu diperbaiki? Ternyata punya anak yatim. 2 anak yatim di kota. Kenapa kok sampai Allah kirim Nabi Musa dan Khidir memperbaiki bangunan 2 anak yatim? Apa penyebabnya? Anak kasih hadiah. Masya Allah. Bapaknya namanya Soleh. Barakallahu fikum. Naam. Kata Allah, wa kana abuhuma salihan. Bapaknya orang soleh. Jadi antum kalau mau dijaga anak-anaknya, jadilah orang soleh. Insya Allah anaknya dijaga sama Allah. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Bismillah. Ana melihat tidak ada pertanyaan yang sampai ke meja ana. Tafadhol jamaah. Para jemaah yang mau bertanya. Ya, sebelah sini. Mungkin mic-nya bisa. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai manusia yang lemah, mengumpulkan dosa, kadang kita minta itu sendiri mampu, dan kita sadar bahwasanya nikmat Allah yang diberikan kepada kita itu cukup luar biasa, misal kesehatan. Dan tubuh kita ini luar biasa mahalnya. Orang sakit berbilang-bilang terus membayar rasa untuk kesembuhan itu. Artinya apa? Kita bersyukur itu harus diperbanyak. Pertanyaannya, kita lebih mendulukan rasa syukur kepada Allah atau permintaan pertolongan? Karena manusia hanya yang bisa diperbanyakan hanya minta pertolongan. Minta terus ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jemaah, menarik sekali pertanyaan ini ya. Berkaitan dengan kita mau minta terus sama Allah, malu Ustaz. Allah sudah kasih banyak sama kita. Yang pertama, ketahuilah, meminta itu ada adabnya, ada etikanya. Maka dianjurkan ketika mau minta itu disuruh memuji Allah. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, tatkala ada seorang sahabat tahu-tahu minta langsung sama Allah. Kata Nabi SAW, amma hadza faqad istajal. Orang ini terburu-buru gitu loh. Kalau mau minta, puji Allah, sanjung Allah, agungkan Allah Azza wa Jalla.
Tadi karena kan kita sudah dikasih banyak sama Allah. Engkau itu sudah dikasih banyak sama Allah. Kalau mau minta, ya puji Allah, makasih dulu sama Allah. Setelah itu baru minta. Disinilah adab yang perlu kita jaga. Di sholat Allah ajarkan kepada kita adab ini. Sebelum kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, apa yang kita katakan? Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, baru minta. Maka hendaklah tatkala kita berdoa tadi adabnya. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan kok mau minta tolong terus sama Allah. Allah itu suka dengan hamba yang suka meminta. Jadi kita kalau sering minta sama Allah Azza wa Jalla, Allah itu semakin sayang sama hambanya. Kenapa? Karena hamba ini menunjukkan kebutuhan dia sama Allah. Dia tidak bersandar kepada dirinya sendiri. Maka kita lihat Rasulullah SAW, orang yang paling banyak berdoa itu Nabi SAW. Hanya saja tolong jangan cuma minta dunia. Allah menyebutkan dua jenis manusia. Faminan nas may yaqulu rabbana atina fid dunya. Ada sebagian orang itu kalau doa mintanya dunia, minta sehat, minta kesuksesan, minta kelancaran. Apa kata Allah? Fama lahum fil akhirati min khalaq. Akhirat nggak dapat apa-apa engkau. Kalau doanya cuma urusan dunia. Tapi wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka jadilah orang yang kalau minta sama Allah minta segalanya. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa syai'un akramu 'ala Allah minad du'a." Ini ketahuilah kita, supaya kita enggak malu minta sama Allah. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Jadi semakin sering hamba ini berdoa, semakin Allah cinta. Tapi tolong tadi adabnya. Dipuji Allah. Kalau tahu banyak dosanya, istighfar dulu. Jangan langsung minta. Dimulai kadang-kadang kalau kita lihat sholat istikharah. Kan ini orang mau minta, disuruh sholat dulu. Kemudian memuji Allah. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik. Fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la alam wa anta 'allamul ghuyub. Jadi puji Allah, panggil Allah dengan asma'ullahul husna. Nah, dengan cara itu doa kita itu pantas gitu jemaah. Jadi jangan malu. Antum kalau mau baca doa-doa Nabi alaihissalatu wassalam, ya Allah. Ketika Nabi di padang Arafah, Nabi alaihissalatu wassalam berdoa itu sejak selesai zuhur sampai matahari mau terbenam. Kita kalau lihat apa yang dibaca Nabi, kita 5 menit berdoa wis kesel ya. Apalagi ya, kayaknya sudah habis. Padahal masih banyak jemaah perlu kita minta. Tapi ana baca pertanyaan tertulis di sini. Bagaimana sikap ana ketika menjumpai imam sholat yang menjamak sholat ketika hujan gerimis? Ya kalau antum mau jamak, tafadhal. Tafadhal. Jadi jamaah memang Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pernah menjamak sholat maghrib dan isya tanpa ada hujan, tanpa ada yang menakutkan. Ini dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis Ibnu Abbas atau Ibnu Umar. Ditanya, kenapa Nabi melakukan hal itu? Liya'laman nas anna laisa fi dinina haraj. Agar orang tahu bahwasanya agama kita ini nggak ada yang sulit. Boleh jadi itu imam ketika sholat karena gerimis, dia berpikir biasanya bentar lagi deres. Karena kadangkala awalnya kan gerimis, tapi kadangkala asar sudah mulai zuhur dia lihat gerimisnya, biasanya hujannya sampai asar biasanya Ustaz. Mungkin itu. Maka antum mungkin bisa tanya sama imamnya. Pak Imam, kenapa kok kan gerimis ya? Kok dijamak sholatnya? Ingat jamak bukan dikosor ya. Jamak ini. Maka jamak itu diperbolehkan kalau ada hajat sebenarnya. Walaupun kalau kita lihat gerimis ya bukan termasuk hajat. Kalau hujan itu
baru seperti itu. Nah mungkin ada hal-hal yang menyebabkan dia menjama, bisa ditanyakan. Barakallahu fikum. Jika suami, anak kayaknya minum dulu ini jamaah. Jika suami setelah melihat wanita lain kemudian menyalurkan hasratnya ke istrinya, tetapi suami masih membayangkan wanita lain, apakah berdosa? Iya, dosa. Kalau dia menghubungi istrinya tapi bayangan dia istrinya ini orang itu dosa. Begini jemaah, setan itu menggambarkan yang buruk baik, yang baik buruk. Ada sebuah cerita seorang penyair yang nggak baik lah. Wallahu a'lam dengan keabsahan cerita ini. Cerita ini disebutkan dalam kitab Al-Iqdul Farid ya, yang dia mengumpulkan cerita macam-macam. Tapi anak ingin ngambil ibrohnya. Dia ini mengancam seorang wanita. Kalau engkau tidak perkenankan aku merasakan dirimu, aku akan bikin syair yang mencelamu. Mau diviralkan orang ini. Dulu dengan syair. Akhirnya perempuan ini bingung. Iyalah kata dia. Akhirnya perempuan ini datang kepada istri penyair ini. Mengatakan kepada istri penyair ini, suamimu itu kayak gini, kayak gini. Kata istrinya, udah. Engkau katakan nanti malam suruh dia datang ke rumah. Ketika dia masuk ke rumahmu, suruh dia masuk, lampunya masih hidup. Kemudian ketika dia hendak berzina dengan engkau katakan, aku mematikan lampu. Aku nggak mau dalam kondisi pakai lampu. Padahal di kamar itu ada istrinya dia. Jadi ketika dia mau berzina, perempuan lain ini pergi karena mati lampu. Siapa yang dia zinai? Istrinya sendiri. Ketika selesai menyalurkan syahwatnya orang ini, dia puas, istrinya mencela suaminya. Dilaknat nih suaminya sama istrinya. Suaminya tahu ternyata istrinya sendiri jam. Dengan suaranya dia tahu istrinya sendiri. Apa kata suaminya? Ma'atyabaki haraman. Engkau kok enak kalau haram ya. Kalau halal kok nggak enak. Karena dia ketika berzina memikirkan perempuan lain. Semua perempuan ini sama jam. Maka kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menyuruh orang itu pulang menyalurkan syahwatnya kepada istrinya, di antara ilahnya, alasannya, fa innal ladzi biha mithl ladzi biha, yang ada di perempuan itu sama dengan yang ada di istrinya, sama gitu. Cuma ketika orang menghayalkan orang lain, dia berdosa, walaupun yang dia hubungi adalah istrinya sendiri. Karena dia melakukan yang haram, dia pikir ini haram gitu loh jemaah. Padahal Allah halalkan. Mungkin ini pertanyaan terakhir jemaah. Nah, bagaimana yang dimaksud dengan tidur sesudah syuruk? Berapa lama yang diperbolehkan? Jazakallah khair. Iya, ahibati fillah, sebenarnya nggak ada ya, nggak ada batasan setelah berapa lama. Hanya saja Nabi SAW itu kalau habis subuh beliau itu nggak pulang sampai syuruk. Setelah syuruk beliau pulang. Maka tidurnya terserah. Boleh jadi memang kalau memang dia capek setelah itu dia tidur, atau dia tidurnya sebelum zuhur ya, atau tidurnya setelah zuhur. Jadi tergantung kondisi orang kapan dia bisa ya istirahat sebentar. Ini tentunya jamaah kalau kita lihat malam hari, masya Allah udah habis pertanyaan. Di malam hari Nabi SAW itu tidur habis isya, kemudian sholat malam. Sebelum subuh beliau tidur lagi SAW. Jadi istirahat dari sholat malam itu sebelum subuh, supaya ketika subuh nggak ngantuk. Ada orang yang nyambung ya, sholat malam nyambung sampai subuh, dia nggak istirahat.
kadangkala kecapean. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi kalau dia bisa tidur sebelum subuh setelah sholat malam, itu akan membuat dia lebih nyaman ya. Rasulullah SAW ketika menyebutkan sholat yang paling baik itu sholatnya Nabi Dawud alaihissalam. Nabi Dawud itu bangun di 1/6 sebelum terakhir. Jadi kalau malam dibagi 1/6, beliau sholatnya itu di 5/6-nya yang terakhir. Terus di 6/6-nya itu beliau tidur. Jadi kan kalau bicara 1/3 malam, 1/3 malam itu dibagi 2, 1/3 buat sholat, 1/3 buat tidur gitu loh. Jadi itu membuat orang, kita lihat Nabi Dawud SAW kuat jemaah. Beliau itu puasanya sehari puasa, sehari nggak puasa, fisiknya kuat. Jadi tetap ada sebab ya. Ada usaha tadi supaya kita seger subuhnya, paginya kerja nyaman. Usahakan kalau sholat malam itu sebelum subuh istirahat. Pas waktu adzan bangun lagi untuk 2 rakaat sebelum subuh, lalu sholat subuh. Jadi yang tadi mau tidur setelah syuruk sebenarnya bebas, nggak apa-apa gitu loh. Tapi jangan tidur setelah subuh langsung. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.